Untuk aplikasi server, kebetulan saya sudah install di laptop saya. Bagaimana cara instalasinya? Gampang ya, masa anak TI nggak paham. Kalau bingung cari di Mbah Google aja ya. Nah, di laptop saya install di drive selain C karena ya berdasarkan pengalaman saya dulu, kalau misalnya Windowsnya bermasalah dan tidak bisa diakses masuk ke sana, ya alamat hilang ya. Nah, di sini saya install di drive E, kemudian kalau instalasinya berhasil, ini muncul file-file pendukung. Kemudian nanti kita untuk penyimpanan kode PHP ya, Anda cari di htdoc. Nah, sebelum Anda menggunakan atau bisa mengakses server itu, ketika selesai menginstal SAM, ada satu kontrol panel bawaan SAM, yang mana di sini yang saya pakai, kebetulan waktu instalasi yang saya pakai hanya Apache sama MySQL saja. Ini harus di start ya. Anda start secara manual pakai tombolnya. Nah, di sini ada indikator bahwa running ya. Kemudian Anda bisa minimize. Cara memanggilnya itu adalah diketik localhost. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah berhasil melakukan instalasi SAM. Kemudian selain memanggil pakai localhost, kita pakai IP lokal kita ya. Ya, IP localhost itu sendiri Anda panggil IP begini. Ini juga mengarah ke server. Karena apa? Ini sudah kita aktifkan melalui kontrol panel bahwa localhost-nya jalan. Kalau ini tidak kita start atau tidak kita aktifkan localhost-nya, maka dia akan error ya, tidak bisa terhubung ya. Oke, untuk biasanya orang lebih familiar memanggil localhost. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak, apakah localhost namanya bisa diganti? Bisa ya. Anda masuk saja ke C, Windows, kemudian System, Driver, etc. Nah, Anda edit file host ini menggunakan akses admin ya, administrator ya. Nanti dibuka di text editor begitu. Nah, Anda ketikkan saja IP lokal kita satu begini dengan nama servernya, misalnya myserver.com. Oke, kita simpan. Kalau Anda bukanya nggak pakai administrator, ini nggak bisa kesimpan, nanti ada konfirmasi ya, Anda harus reopen begitu ya. Nah, kalau sudah, Anda coba panggil myserver.com. Nah, otomatis di sistemnya mengarahkan bahwa myserver itu ke lokal ya. Nah, kemudian cara menggunakan server untuk PHP kita nanti ya, itu sangat sederhana ya. Saya ulang yang tadi, kita akses masuk ke folder htdoc ya. Sehingga kalau di virtual ini sangat memudahkan, yang mana kita tinggal masuk ke drive lokal kita. Namun kalau di server beneran ini tidak seperti ini ya, kita memerlukan akses khusus, yaitu menggunakan semacam aplikasi seperti FileZilla atau yang sejenisnya, sehingga kita mengakses dulu server sana, kita buka dengan autentikasi tertentu. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan contohnya. Oke, kembali lagi. Jadi kita kalau mau menyimpan file PHP-nya, kita buatkan satu folder, misalnya coba. Nah, folder yang kita coba ini bisa kita akses menggunakan myserver.com atau localhost begitu ya. Kita panggil nama servernya. Ingat, karena kita tadi sudah menyimpan dengan nama myserver.com, nama servernya, kita memanggilnya server atau folder yang kita buat. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah bisa mengakses server. Nah, kemudian penggunaan PHP-nya bagaimana nanti? Ya, sambil jalan saja. Ya, ini
server atau pengantar servernya sementara sampai di sini. Setelah ini kita lanjutkan untuk bahasa pemrograman PHP-nya.